Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat sehat afiat, hingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengisi sisa-sisa umur ini di dalam taat dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai muraqabah yang dinukil dari kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wa 'alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala. Wajib atasmu wahai saudaraku, bi muraqabatillahi ta'ala, mawas diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha upaya diri kita senantiasa merasa diawasi, diperhatikan, dilihat, didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi harakatika wa sakanatika, dalam gerak-gerikmu, diammu, wal hazatika wa tarafatika, dalam kedipan matamu, wa khataratika wa iradatika wa sairi halatika, dalam lintasan hatimu, dalam setiap keinginan-keinginanmu, dan dalam setiap keadaan-keadaanmu. Wastash'ir qurbahu minka, dan rasakanlah dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirimu. Kalimat ini bermakna bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kita, mendengar kita, mengawasi kita, kapanpun, dimanapun, sadar atau tidak sadar. Allah subhanahu wa ta'ala melihat segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, dan termasuk apa yang kita ucapkan. Wa'lam annahu nazirun ilaika wa mubtali'un alaika, dan ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala nazirun ilaika wa mubtali'un alaika, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu dan mengetahui segala apa saja yang ada pada dirimu. Oleh karena itu, tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala maupun pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang sudah kita kerjakan, semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penglihatan Allah, pengawasan Allah tentunya tidak sama dengan penglihatan manusia. Tidak sama dengan pengawasannya manusia. Sehebat apapun kehebatan yang manusia buat, yang manusia ciptakan, yang kita kenal ada teknologi CCTV mengawasi segala macam gerak-gerik manusia, tetap ada kelemahannya dan tetap bisa dikelabui oleh manusia. Tapi penglihatan Allah, pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang luput satupun dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang nampak atau yang tidak nampak, yang lahir ataupun yang batin. Semua jelas terlihat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhfa alaihi minka khafiyah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala apa saja yang ada pada dirimu. Mungkin manusia hanya bisa melihat
Dia bisa tahu apa yang dilihat langsung secara zahir dan apa yang didengar langsung oleh telinganya, tapi tidak bisa melihat apa yang ada pada isi hati manusia itu sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, mengawasi segala macam yang kita kerjakan, meskipun tidak terlihat oleh manusia, tidak terlihat oleh siapapun. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Dan tidak ada yang luput, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala min mithqali dzarratin, sebesar dzarrah pun. Makna dzarrah di sini ini menandakan sesuatu yang sangat kecil, tidak terlihat, tidak nampak, apapun itu bentuknya, semua terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit. Kalau kita lihat, manusia bisa menghindar dari pengawasan manusia. Dia bisa bebas melakukan kesalahan, melakukan kenistaan, melakukan segala macam kemunkaran, tapi bisa selamat dari pengadilannya di dunia dari manusia. Tapi ingat, tidak akan pernah bisa luput dari pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pun tidak akan ada yang terlewat. Semua diawasi dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu pada diri kita, bukan hanya luarnya saja, tapi termasuk dalam batinnya, isi hatinya. Allah melihat segala-galanya. Mungkin kita bisa melihat ada orang dalam zahirnya terlihat orang ini istimewa, terlihat orang ini hebat, terlihat orang ini banyak menolong, terlihat orang ini banyak membantu, terlihat orang ini banyak melakukan segala macam kebaikan. Tapi ternyata dalam hatinya tidak ada terlintas niat lillahi ta'ala, tidak ada terlintas dalam hatinya mengharapkan ridha Allah, hanya mengharapkan pujian dari manusia. Amalan yang seperti itu Allah akan tolak, tidak akan Allah terima satupun. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan apabila engkau mengeraskan suaramu dan ataupun engkau memelankan suaramu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang sir, yang samar ataupun yang tersembunyi. Allah tahu segala-galanya. Wa huwa ma'aka aina ma kunta. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada bersamamu dimanapun engkau berada. Ada kisah yang masyhur di mana Imam Al-Junaid punya beberapa murid, tapi beliau senang, suka pada satu orang murid. Satu saat murid tersebut diperintahkan untuk membeli ayam dan memotongnya di tempat yang tidak ada orang yang melihatnya dan tidak ada siapapun yang melihatnya. Setelah itu mereka pun keluar. Mereka membeli, mencari ayam, kemudian memotong ayam tersebut di tempat yang berbeda-beda. Ada yang di hutan, ada yang di rumahnya dikunci, ada yang di dalam kamar mandi, dan ada di tempat-tempat yang mereka anggap tidak terlihat oleh manusia dan oleh siapapun. Kembalilah mereka kepada sang guru dalam keadaan sudah memotong ayam-ayam tersebut di tempat yang sudah mereka pilih. Hanya satu murid yang membawa ayam tersebut masih utuh, tidak dia potong. Dan murid-murid yang lain pun menertawakannya. Dan ditanya murid tersebut, apa alasannya engkau tidak memotong ayam tersebut? Jawabannya, karena dia tidak menemukan tempat dimanapun
yang tidak terlihat oleh siapapun. Karena dimanapun dia berada, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, muraqabah ini bisa menjadikan seseorang untuk terhindar dari berbuat kemunkaran, berbuat kemaksiatan. Karena dia sadar, dia yakin, gerak-gerik dia, tingkah laku dia, ya apapun yang dia ucapkan, dilihat, didengar, dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Bil ilmi wal ihatah wal iktidar. Dengan ilmu, dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yadulluka ma'al hidayah wal i'anah wal hifzi. Dan Allah akan menunjukkanmu dengan petunjuk, dengan hidayah, dengan pertolongan, dengan penjagaan, in kunta minal abrar, kalau engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, agar bisa menyambungkan, bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus kita sambungkan dengan senantiasa berbuat perbuatan yang baik, berbuat dengan amal-amal yang saleh. Fastahi min maulaka haqqal haya. Dan merasa malulah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu. Wajtahid an la yaraka haitsu nahaka wa la yafkiduka haitsu amaraka. Dan berusahalah agar jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu dalam keadaan engkau mengerjakan yang Allah larang, dan tidak melihatmu ketika engkau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ini mengharuskan kita senantiasa menjaga semua perintah-perintah Allah, melaksanakan semua yang Allah perintahkan, dan menjauhi semua yang Allah larang. Wa'budhu ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, apabila engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dirimu. Subhanallah, muraqabah ini termasuk tingkatan ibadah yang sangat mulia. Karena dengan muraqabah ini seseorang akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi au mailan ila maksiyatihi. Dan tatkala engkau melihat min nafsika, dari nafsumu, takasulan an ta'atihi, malas-malasan di dalam taat kepada Allah, au mailan ila maksiyatihi, atau condong, cenderung ingin bermaksiat kepada Allah, fadzakirha, ingatkan nafsu tersebut, bi annallaha yasma'uki wa yaraki, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarmu hai nafsu, wa yaraki, dan melihatmu wahai nafsu, wa ya'lamu sirraki wa najwaki, dan tahu yang samar pada dirimu dan bisikan-bisikan yang ada pada dirimu. Jadi langkah pertama ketika melihat bagaimana seseorang nafsunya malas dalam ibadah, cenderung dalam kemaksiatan, langkah pertama, berikan dia peringatan bahwa Allah melihat, Allah mendengar, dan tahu sir, rahasia yang tersembunyi dan bisikan-bisikan yang ada pada dirimu. Fa in lam yufidha hadza dzikr, apabila
Peringatan yang pertama tadi belum membuahkan hasil, belum memberikan efek. Likusuri ma'rifatiha bijalalillahi ta'ala, karena pendeknya, karena rendahnya ma'rifat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkur laha makanal malakaini al-karimaini alladzaini yaktubani al-hasanat was-sayyi'at. Maka ingatkanlah kepada nafsu tadi bahwa ada dua malaikat yang mulia yang mencatat perbuatan-perbuatan yang baik dan mencatat perbuatan-perbuatan yang jelek. Waslu 'alaiha, dan bacakan kepada nafsu tersebut, ingatkan kepada nafsu tersebut. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab ini dijelaskan, idh yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ketika dua malaikat yang bertugas untuk mencatat amal ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan, atau ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang sudah keluar dari lisannya melainkan ada malaikat yang mencatatnya. Ini peringatan yang kedua. Peringatan yang pertama mengenai diingatkan bahwa Allah melihat dan Allah tahu, mendengar segala macam tingkah laku. Kalau itu belum bermanfaat juga, belum membuahkan hasil, maka ingatkan bahwa ada dua malaikat yang mencatat amal baik maupun amal buruk. Sehingga dengan diingatkan seperti itu, mudah-mudahan nafsu tersebut bisa sadar, nafsu tersebut bisa tahu, nafsu tersebut bisa terhindar dari niat dia, perbuatan dia yang ingin bermaksiat ataupun ingin melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Fa in lam tata'assar bihada tadhkir. Yang pertama sudah, yang kedua sudah peringatannya. Kalau belum memberikan efek juga kepada nafsu tadi, fadzakirha, ingatkan nafsu tadi. Qurbal mauti, tentang dekatnya kematian. Wa annahu aqrabu ghaibin yantazir, dan sesungguhnya kematian tersebut adalah hal yang paling dekat di antara yang terdekat. Ini langkah yang ketiga ketika seseorang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, mengajarkan nafsunya, maka ada langkah-langkah 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dengan demikian orang-orang yang melaksanakan, mengamalkan, meyakini mengenai muraqabah tersebut, insya Allah dia akan senantiasa menjaga amal solehnya, dia akan senantiasa menjaga amal ibadahnya, dia senantiasa akan menjauhkan dirinya, dia senantiasa akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian dia pun akan berada di jalan yang lurus, meraih ridha Allah, mencapai rahmat Allah, dan meraih segala-galanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah orang tersebut senantiasa akan dijadikan hamba Allah yang senantiasa yakin, haqqul yakin kepada Allah, istiqomah di dalam beribadah, dan senantiasa orang tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang ringkas tadi bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang tadi kita baca bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.